Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Kamil Husain, mahasiswa Teknik Komputer A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu struktur data dengan materi double circular linked list. Yang pertama di sini kita masuk pada programnya, terdapat include iostream, kemudian using namescape std. Kemudian pada baris kelima terdapat pendeklarasian struct dengan data node. Kemudian di sini terdapat variabel data dengan tipe data integer. Kemudian di sini terdapat node dengan objek next dan preview. Kemudian head dan tail. Lanjut pada void inisialisasi, di sini terdapat void yang artinya tidak memberikan nilai balik. Kemudian head sama dengan tail sama dengan null, yang dimana head dan tail ini nilai awalnya yaitu null. Kemudian di sini terdapat pada baris 14 terdapat lmpt yang dimana fungsinya ini untuk mengetahui apakah link list kita ini kosong atau tidak. Kemudian di sini terdapat seleksi kondisi yang dimana tail sama dengan null. Nah, jika tail sama dengan null, maka return 1. Jika tail tidak sama dengan null, maka else return 0. Kemudian lanjut pada fungsi tambah depan. Di sini ada void, yaitu tidak memiliki nilai balik dengan parameter d dengan tipe data integer. Di sini terdapat node dengan objek baru sama dengan new node, yang dimana ini itu alokasinya. Kemudian di sini terdapat objek baru dengan data sama dengan d. Kemudian next dan prev itu sama dengan baru. Kemudian terdapat seleksi kondisi lagi. Di sini terdapat lmpt sama dengan 1, di mana head sama dengan tail sama dengan baru. Kemudian head, kemudian next pada head itu sama dengan head. Kemudian preview pada head sama dengan head. Begitupun juga ini next preview pada tail sama dengan tail. Kemudian pada else terdapat next pada baru itu sama dengan head. Kemudian preview pada head itu sama dengan baru. Nah, di sini head dan baru itu saling berhubungan. Kemudian prev pada head sama dengan tail. Kemudian next pada tail sama dengan head. Lanjut pada fungsi tambah belakang, di mana parameternya itu b dengan tipe integer. Nah, ini itu sama dengan tambah depan, cuma yang berbeda di sini pada else-nya. Maka saya akan lanjut saja pada fungsi hapus depan, sama juga void, yaitu tidak memiliki nilai balik. Kemudian terdapat seleksi di sini
terdapat seleksi kondisi yang dimana LMPT sama dengan 0, kemudian if-nya ini akan dieksekusi apabila kondisinya ini terpenuhi, yaitu next pada head itu tidak sama dengan head, yang dimana di sini terdapat node dengan objek hapus sama dengan head, kemudian head sama dengan next pada head, kemudian next pada tail sama dengan head, kemudian terdapat lagi pref pada head itu sama dengan tail, kemudian delete, di sini hapus, di sini jika tidak maka head sama dengan 0. Kemudian lanjut else cout list kosong akan menampilkan pada layar dengan kalimat list kosong. Lanjut lagi, hapus belakang dengan hapus depan itu hampir sama. Jadi saya akan lanjut pada fungsi clear, yang dimana fungsi clear ini untuk menghapus semua data tanpa terkecuali pada linked list. Di sini juga terdapat node dengan objek temp sama dengan head, kemudian objek hapus, dan terdapat juga perulangan while yang dimana next pada temp itu tidak, yang dimana while ini akan dieksekusi apabila kondisinya terpenuhi, yaitu next pada temp tidak sama dengan head, kemudian hapus sama dengan temp, delete, hapus. Lanjut lagi pada tampilkan, pada fungsi tampilkan, yang dimana di sini terdapat objek temp sama dengan head, kemudian ada seleksi lagi LMPT sama dengan 0, terdapat do golongan do while, di sini cout data pada temp, kemudian temp sama dengan next pada temp, kemudian while-nya ini akan dieksekusi apabila temp tidak sama dengan head. Jika tidak, maka akan menampilkan kalimat pada layar yaitu list kosong. Lanjut, saya akan masuk pada inMain, yang dimana terdapat pilihan di sini, yang di sini yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian lanjut pada switch case-nya, yang dimana di sini terdapat case 1 sampai dengan case 7. Kemudian terdapat default, yang dimana default ini apabila kita memilih angka di luar angka 1 sampai 7, maka akan
menampilkan shot ini yaitu pada layar, yaitu maaf pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, kenapa memakai switch case ini? Karena untuk meminimalisir kode program. Kemudian di sini terdapat coutl untuk menambahkan garis baru. Kemudian return 0. Maka program ini selesai. Kemudian saya akan jalankan sini. Pertama-tama di sini kita akan pilih yaitu satu, yaitu tambah data di depan. Sini kita akan masukkan 1. Kemudian masukkan data. Di sini saya akan masukkan angka 34 dan saya enter. Dan kemudian saya akan tampilkan 5, tampilkan. Nah, data dalam list yaitu ada 34. Kemudian saya akan menambahkan data di belakang. Kita masukkan 2. Masukkan data, kita akan masukkan 39. Kita enter. Dan saya akan tampilkan lagi 5. Nah, data dalam list yaitu 34 dan 39. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu lagi data di depan. Sini kita masukkan 1. Kemudian kita masukkan data 25. Nah, terus itu kita akan tampilkan. Nah, data dalam list yaitu 25, 34, dan 39. Di sini saya akan menghapus data di depan. Kita akan pilih 3. Nah, data pada bagian depan sudah dihapus. Di sini kita akan tampilkan apakah betul data di depan ini sudah terhapus. Kita coba. Nah, ternyata betul, data dalam list sisa 34 dan 39. Selanjutnya kita akan hapus data di belakang. Kita masukkan angka 4. Nah, satu data pada bagian belakang sudah dihapus. Di sini kita akan tampilkan apakah betul data pada bagian belakang itu sudah terhapus. Nah, betul. Data dalam list sisa 34. Kemudian di sini saya akan mereset terlebih dahulu. Kita akan mereset. Kita masukkan angka 6. Nah, semua data telah dihapus. Selanjutnya kita coba tampilkan apakah betul datanya sudah direset apa belum. 5. Ternyata di sini data dalam list kosong. Jadi di sini datanya sudah terreset dan list ini sudah kosong. Selanjutnya kita exit. Kita coba exit. Nah, selesai. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.